kepo, ingin melihat ada apa di balik rumah bambu saudara dari suamiku. Hai, kembali lagi bersama aku Eva. Hari itu adalah pernikahan dari saudara sepupu suami aku di desa. Kami sekeluarga anak-anak sudah sampai di sana dan sorenya kita udah mulai berkumpul ya. Berkumpul dengan saudara-saudara yang lain untuk menghadiri pernikahan saudara sepupu suami aku itu. Pas lagi kita enak-enak ini ya ngobrol, tiba-tiba aku pengen buang air kecil. Lalu aku masuk ke rumah saudaraku yang ada acara ini kan. Tapi ternyata di dalam tuh rame banget. Jadi sampai lewat tuh nggak bisa. Akhirnya aku ke rumah saudara sepupu yang sebelahnya lagi untuk ke kamar mandi. Setelah aku dari kamar mandi, aku mau kembali lagi ke acara. Tapi lewat sana rame, lewat sini rame. Akhirnya aku lewat sebelahnya lagi, rumah saudara juga sebelahnya. Pas aku jalan pelan-pelan, rumah itu lucu sih. Bagian depan itu tembok, tengahnya itu dari bambu. Terus nyambung lagi ke belakang itu tembok lagi. Saat kembali ke tempat pernikahan tadi itu aku kayak kok kepo gitu loh. Aku kepo, pengen tahu apa di balik ruangan yang bambu itu. Jadi aku dari luar tuh aku ngintip di sela-sela bambu. Dan di sana tuh aku kaget banget karena aku lihat di dalamnya itu ada tempat tidur. Tempat tidur itu kayak dari kuningan gitu. Tapi bagus banget. Ada kordennya dan kordennya itu kayak apa ya? Kain kaca gitu. Kain kerawang-kerawang gitu. Ada hijau sama kuning. Jadi dibentuk-bentuk gitu. Pas di ujung-ujungnya itu ada rincian bunga melati. Pas aku lihat kok bagus aku gitu ya. Tapi nggak lama mataku ini kayak ditiup gitu. Aku mundur, sakit banget, kesakitan banget. Mata itu tiba-tiba merah, merah dan pinggir-pinggirnya itu kebiru-biruan gitu. Terus aku kembali lagi ke acara kan. Di sana semua orang nanya, kirain aku tuh habis jatuh, tapi aku diem aja. Nanti kan aku udah bilang aku kepo, jadi aku diem aja. Akhirnya aku kembali ke rumah ibu. Sampai rumah ibu, aku cerita sama suami. Terus cerita sama adik aku juga. Di sana kita cerita ngobrol. Mereka nyalain aku, kenapa kamu kepo gitu ya? Dan kita ngobrol, ternyata yang punya rumah itu, yang masih saudaranya suami juga, itu kan nggak kerja, tapi duitnya itu banyak banget. Tapi duitnya nggak ada di bank, duitnya itu ada di karung-karung beras itu. Dan banyak, ada yang pernah melihat uangnya itu dalam karung beras itu berkarung-karung uangnya. Setelah itu aku semalaman gak bisa tidur karena sakit kan, sakit banget, cenut-cenut gitu. Mau cari obat di mana, udah malam kan. Akhirnya aku nggak bisa tidur. Saat semua udah tidur, nggak lama aku juga nggak tidur itu. Nggak lama itu ada yang masuk di kamarku. Orangnya itu cantik kayak putri. Bajunya pun baju kerajaan gitu. Banyak melati-melatinya juga, cantik lah. Jadi aku nggak takut karena aku bilang kan wajahnya nggak seram, wajahnya cantik. Setelah itu dia mengulurkan tangan,
mengulurkan tangan itu memberi aku sebuah daun. Dia nggak ngomong apa-apa sih, cuman intinya daun itu yang aku tangkap ya, yang aku tangkap itu daun itu untuk diusap ke mata yang sakit itu. Jadi setelah aku terima, ya udah, nggak lama aku duduk bangun, aku usap mata itu. Mataku ini aku usap dengan daun itu. Dan gak lama, ya seperti sulapan gitu ya. Tiba-tiba mataku ini bersih, udah gak ada bekas sakitnya juga. Sampai paginya satu rumah itu heran. Semalam sakitnya kayak gitu, sampai aku nangis kan kesakitan. Tapi paginya udah gak apa-apa. Dan aku cerita apa yang terjadi semalam. Sampai di sini aku cerita itu nggak ngerti, bingung ya, siapa dan dari mana orang itu datang. Tapi yang aku tahu ya udahlah, yang penting aku udah sembuh mataku ini. Dan dari situ aku tangkap nggak boleh kepo, dan bukan urusannya gitu, nggak boleh kepo. Dari itu aku ambil hikmahnya seperti itu. Adakah dari kalian yang pernah ngalamin kayak aku kayak gini? Jangan kepo-kepo ya, apalagi keponya dengan mereka yang tidak seini dengan kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa.